Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang LKK 5 Blok 17. Prosedur persalinan patologi pada presentasi bokong. A. Sasaran pembelajaran. Setelah kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan prosedur persalinan dengan presentasi bokong. Sekedar diketahui, presentasi bokong itu disingkat presbo. Nama lain dari presentasi bokong adalah letak sungsang, disingkat letsu. Jadi kalau ada pertanyaan, presbo itu nama lainnya apa? Letsu. Kepanjangan presbo adalah presentasi bokong, kepanjangan dari letsu adalah letak sungsang. B. Pelaksanaan. Panduan belajar prosedur persalinan presentasi bokong. 1. Landasan teori. Presentasi bokong merupakan letak memanjang dengan bokong sebagai bagian yang terendah sehingga kepala berada di fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah kafum uteri. Fundus uteri, ini fundus uteri ya. Ini misalnya saya ini wanita hamil, ini rahim saya, maka kalau dia bokong, kepalanya ada di fundus uteri. Kemudian bokongnya berarti ada di kafum uteri bagian bawah. Yang normal itu kepala itu di bawah, presentasi kepala. Nah, ini tidak normal, bokongnya di bawah. Ya, bokongnya di bawah. Bokong itu bisa bokong saja, ini namanya bokong murni. Ada yang bokong dengan kaki, maka disebut bokong kaki. Kalau kakinya dua-dua di bawah, maka ini namanya bokong kaki sempurna. Ada dua kaki di bawah. Kalau hanya satu kaki yang di bawah, maka namanya bokong kaki tidak sempurna. Bisa juga kedua-dua lutut di bawah. Namanya presentasi lutut sempurna. Kalau hanya satu lutut, yang ini ke atas, maka namanya presentasi lutut tidak sempurna. Kadang-kadang kedua kaki langsung di bawah, itu namanya presentasi kaki sempurna. Kalau dua ya. Kalau hanya satu kaki, ini presentasi kaki tidak sempurna. Jadi kembali tadi, presentasi bokong merupakan letak memanjang, ya, letak memanjang. Jadi bukan melintang, ini melintang. Jadi yang normal memanjang presentasi kepala, tapi ini memanjang presentasi bokong. Dengan bokong sebagai bagian terendah sehingga kepala berada di fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah kafum uteri. Tolong perhatikan ya, fundus uteri, kafum uteri, bukan uteri. Itu salah besar. Jadi fundus uteri bukan fundus uteri. Kafum uteri bukan kafum uteri. Utrus bukan uterus. Ya, utrus bukan uterus. Uteri bukan uteri. Klasifikasinya. Nah, ini tadi sudah saya indikan ya. Presentasi bokong murni tadi itu ada 50-70%. Pada presentasi bokong akibat ekstensi kedua sendi lutut, kedua kaki terangkat ke atas sehingga ujungnya terdapat setinggi bahu atau kepala janin. Dengan demikian pada pemeriksaan dalam hanya dapat diraba bokong saja, maka disebut bokong murni. Presentasi bokong kaki sempurna, di samping bokong terdapat kedua kaki. Kaki tidak sempurna, hanya satu kaki di samping bokong. Kemudian presentasi lutut, kalau lututnya dua, artinya
lutut sempurna. Kalau lututnya hanya satu, lutut tidak sempurna. Kaki, kalau dua kaki, kaki sempurna. Kalau hanya satu kaki, kaki tidak sempurna. Media pembelajaran yaitu penuntun LKK 6 blok 17 FK UMP. B. Ruang periksa dokter. C. Manekin persalinan. Ini ya, manekin. Ini juga bokong, manekin. Kapas basah, kasa steril, kain linen steril, bengkok, cairan disinfektan, saffron atau Lysol, kemudian parteset yang steril terdiri dari 2 buah koher utuh dan 2 buah setengah koher. Nggak ada di sini. Kan? Kita ulangi, parteset steril terdiri dari 2 buah koher utuh dan 1 buah setengah koher. Ada di sini ya. Gunting tali pusat, ini ada di sini. Benang klip pengikat tali pusat, yang ini, klip tali pusat. Sarung tangan, ini ada sarung tangan. Duk steril, nih duk steril ya. Kateter nelaton, ini kateter nelaton. Bukan, ini untuk ngisep lah ya. Kemudian spet 3 cc berisi 0,5 oksitosin 10 unit. Alat penghisap lendir. Ini biasanya bidan yang menggunakan atau dokter anak yang menggunakannya. 3. Langkah kerja. Mahasiswa mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien sebagai dokter. Mahasiswa menanyakan identitas pasien. Mahasiswa menjelaskan tujuan yang akan dilakukan. Lalu yang keempat, meminta izin kepada pasien untuk melakukan prosedur persalinan bokong. Kemudian prosedur pertolongan persalinan spontan, yaitu persalinan secara BRAH. BRACHT, BRAH. Itu persalinan spontan untuk bokong. Prosedur BRAH ya, ingat. Prosedur BRAH artinya yang paling normal untuk melahirkan presentasi bokong, itu BRAH. Tahap pertama adalah fase lambat, yaitu mulai lahirnya bokong sampai lahirnya pusar pusatnya. Disebut fase lambat karena fase ini hanya melahirkan bokong, yaitu bagian janin yang tidak berbahaya. Tahap kedua, fase cepat, yaitu mulai dari lahirnya pusar sampai lahirnya mulut. Disebut fase cepat karena pada fase ini kepala janin mulai masuk pintu atas panggul, sehingga kemungkinan tali pusat terjepit di antara kepala janin dengan tulang panggul ibu. Nah, ini jadi dia harus cepat. Sehingga kemungkinan tali pusat terjepit. Oleh karena itu fase ini harus segera diselesaikan dan tali pusat segera dilonggarkan. Bila mulut sudah lahir, janin dapat bernafas lewat mulut. Tahap ketiga, fase lambat, yaitu mulai lahirnya mulut sampai seluruh kepala. Disebut fase lambat karena kepala keluar dari ruangan yang bertekanan tinggi, uterus, ke dunia luar yang tekanannya lebih rendah, sehingga kepala harus dilahirkan secara perlahan-lahan untuk menghindari terjadinya perdarahan interkranial dan adanya ruptur tentorium cerebri. Jadi tulang kepala maksudnya. Nah, tekniknya ya. Sebelum melakukan pimpinan persalinan, penolong harus memperhatikan sekali lagi persiapan untuk ibu, janin maupun penolong. Pada persiapan kelahiran janin harus selalu disediakan cunam paper. Yang dikhawatirkan adalah kepalanya nanti tidak bisa lahir ya. Jadi kaki, bokong, badan sampai bahu sampai kedua lengan lahir, tapi kepalanya tidak bisa lahir. Nah, maka harus pakai cunam paper. Ibu tidur dalam posisi litotomi, sedang penolong berdiri di depan vulva.
ketika timbul his, ibu disuruh mengejan dan merangkul kedua pangkal paha. Pada waktu bokong mulai membuka vulva, disuntikan 2,5 unit oksitosin intramuskuler. Itu maksudnya supaya hisnya tambah bagus. Pemberian oksitosin ini bertujuan untuk merangsang kontraksi rahim semakin kuat, sehingga fase cepat dapat diselesaikan dalam 2 his berikutnya. Episiotomi dikerjakan pada saat bokong membuka vulva. Segera sebelum bokong lahir, bokong dicengkram secara berat, yaitu kedua ibu jari penolong sekitar sumbu paha, sedangkan jari-jarian memegang panggul. Ini artinya begini. Kedua jari memegang paha, sedangkan jari-jari lain memegang panggul. Nah ini cara memegangnya ya. Kita teruskan. Pada setiap ada his, ibu disuruh mengejan. Pada waktu tali pusat lahir dan tampak sangat tegang, tali pusat dikendorkan terlebih dahulu. Jadi ibu kita suruh mengejan terus, maka lahirlah sampai pusat. Kita lihat tali pusatnya, kalau teregang kita kendorkan. Bagaimana kalau dia sudah kendor? Kita biarkan, jadi jangan ditegangkan. Kemudian penolong melakukan hiperlordrosis pada badan janin guna mengikuti gerakan rotasi anterior. Hiperlordrosis itu artinya memutar tulang belakang anak ini ke perut ibu. Ya. Penolong hanya mengikuti gerakan ini tanpa melakukan tarikan. Jadi kita itu tidak menarik, hanya mengikuti dia lahir. Ya. Sehingga gerakan tersebut hanya disesuaikan dengan gaya berat badan janin. Bersamaan dengan dimulainya gerakan hiperlordrosis, ya, seorang asisten melakukan ekspresi kristaler pada fundus uteri sesuai dengan sumbu panggul. Maksud ekspresi kristaler ini adalah agar tenaga mengejan lebih kuat sehingga fase dapat segera diselesaikan bisa berakhir, menjaga air kepala tetap dalam posisi fleksi. Fleksi itu begini ya. Dia nggak boleh begitu. Kalau dia begitu nanti kepalanya bisa tersangkut. Menghindari terjadinya ruang kosong antara fundus dan kepala uteri sehingga tidak terjadi lengan menjukit. Lengan menjukit itu artinya dia begini. Jadi lengannya tetap ke bawah. Nah, terus seperti ini. Kemudian dengan gerakan hiperlordosis ini berturut-turut lahirlah pusar, perut, bahu dan lengan, kemudian dagu, mulut, mata, kening dan seluruh kepala. Janin yang baru lahir diletakkan di perut si ibu. Seorang asisten segera menghisap lendir dan bersama itu penolong memotong tali pusat. Jadi saya ini kan lagi mula-mula dia keluar, kemudian setelah keluar kedua kakinya kita lipat seperti ini, kedua ibu jari di paha si anak, jari-jari yang lain di bokong si anak. Terus ibu disuruh mengejan, maka lahirlah tali pusat. Tali pusat dilihat, kalau dia kendor dibiarkan, kalau dia tegang dikendorkan. Ibu terus disuruh mengejan. Terus akhirnya keluarlah kedua tangan, lalu kedua bahu. Mulai tadi pusat lahir, kita sudah mulai melordoskan. Jadi dia kan seperti ini, kita lordosiskan. Dilordosiskan ke perut si ibu. Maka lahirlah berturut-turut pusar, dada, dagu, mulut, hidung, kedua mata, kening dan seluruh kepala. Anak ditaruh di perut si ibu.
Ini yang cara brah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan misalnya, kenapa harus dibegitukan? Karena harus mengikuti sumbu lengkung si ibu. Kalau misalnya kita biarkan, misalnya aja, karena itu fisiologis, ibu ngeden. Nah, akhirnya kalau ini nggak kita angkat, maka dagu si anak akan kena tulang panggul ibu, tidak akan lahir. Nah, maka ini akhirnya kalau dia kira-kira 5 menit ini tidak bisa lahir, tadi ada tali pusat, ini tali pusat ini, terjepit di antara tulang anak dengan tulang panggul ibu, maka anaknya tidak mendapat udara, jadi hipoksia atau anoksia, sehingga dia tidak bisa bernapas, dia bisa meninggal. Jadi harus dengan cara brah, ya. Jadi kita hanya mengarahkan tetapi tidak menarik. Ya. Dengan cara ini, tangan penolong tidak masuk ke dalam jalan lahir sehingga mengurangi bahaya infeksi pada ibu. Cara ini adalah cara yang paling mendekati persalinan fisiologis sehingga mengurangi trauma pada janin. Kerugiannya adalah 5-10% secara brah mengalami kegagalan, sehingga tidak semua persalinan tersungsang dapat dipimpin dengan cara brah. Ya. Kemudian ada yang namanya prosedur manual aid atau partial bridge extraction. Jadi ada dua, ya, ada parsial, ada yang total. Parsial itu artinya jikalau sudah lahir kaki, lahir bokong, lahir sampai pusat, lahir sampai dada, kemudian setelah kita suruh ibu mengejan, tidak ada kemajuan persalinan. 3 kali mengejan tidak ada kemajuan persalinan, maka kita harus bertindak. Nah, itu namanya partial bridge extraction. Jadi sebagian bokong yang kita tarik. Artinya sampai pusat tadi dia sudah lahir spontan, maka yang kita tarik adalah pusat sampai ke kepala. Kalau yang total artinya ketika dia mengejan sampai 2 jam, bokong tetap di hot tempat, tapi tidak bisa keluar. Maka seluruhnya harus kita tarik. Maka itu namanya totalis bridge extraction. Nah, sekarang yang partial bridge extraction. Jadi yang artinya sebagian saja. Indikasinya adalah persalinan secara brah mengalami kegagalan. Misalnya bila terjadi kemacetan pada waktu melahirkan bahu atau kepala. Ya, jadi waktu mau melahirkan bahu sudah mulai macet, atau bahu sudah keluar tapi melahirkan kepala, sudah kita lordosis tetapi tidak juga lahir. Nah, itu harus kita lakukan partial bridge extraction. Jadi istilahnya ekstraksi parsialis kalau di Indonesia kan, ya. Partial bridge extraction hanya ekstraksi parsialis. Kalau total bridge extraction artinya ekstraksi totalis. Tahapannya adalah ya ini yang partial bridge, ya. Tahapan pertama lahirnya bokong sampai pusar yang dilahirkan dengan kekuatan tenaga ibu itu sendiri. Tahapan kedua lahirnya bahu dan lengan yang mempunyai tenaga penolong. Jadi setelah disuruh mengejan, dadanya tetap tidak akan lahir, berarti kita harus melahirkan kedua tangan dan bahu, lalu melahirkan kepala. Nah, coba dengar, ya. Cara untuk melahirkan bahu, tekniknya itu ada 3.
Satu cara klasik atau cara Van de Venter, yang kedua cara Muller, yang ketiga cara Lofset. Setelah melahirkan lengan dan bahu, maka melahirkan kepala, itu namanya secara Mauricio. Ada juga cara Nojuk, ada juga cara Cunang Paper. Tapi biasanya Nojuk dan Cunang Paper tidak kita ajarkan. Kita hanya mengajarkan yang cara melahirkan kepala secara Mauricio. Nah, coba tekniknya ya, coba lihat. Jadi tahap pertama dilakukan persalinan dengan cara beras sampai pusatnya lahir. Tahap kedua melahirkan bahu dan lengan oleh penolong. Nah, tadi cara menolong persalinan bahu atau lengan itu ada 3, klasik, Muller, dan Lofset. Nah, sekarang yang cara klasik dulu. Cara klasik, prinsip melahirkan bahu dan lengan secara klasik adalah melahirkan lengan belakang lebih dahulu. Jadi kalau pasien itu kalau mau lahir ya, pada waktu melahirkan bokong, dia akan begini dulu. Setelah kedua bokong lahir baru dia begini. Begitu juga kalau dia mau melahirkan bahu, dia akan begini dulu atau begini dulu. Itu tergantung punggungnya di mana. Kalau punggungnya di kanan si ibu, maka dia akan begini. Kalau punggungnya di kiri si ibu, maka dia akan begini. Nah, jadi prinsip klasik adalah melahirkan bahu belakang. Jadi kalau dia punggung di kiri si ibu, dia akan begini. Kalau punggung di kanan si ibu, dia akan begini. Maka yang belakang itu adalah ini. Jadi jangan mengatakan lengan kanan atau lengan kiri, sebab lengan kiri ini bisa saja di belakang kalau punggungnya di kanan. Lengannya ada di belakang itu adalah lengan kanan kalau punggungnya di kiri. Nah, jadi harus dikatakan lengan belakang. Baru kemudian melahirkan lengan depan yang berada di bawah simfisis. Jadi melahirkan ini dulu, baru melahirkan yang lengan depan. Tetapi bila lengan sukar dilahirkan, maka lengan depan diputar menjadi lengan belakang, yaitu dengan memutar gelang bahu ke arah belakang, dan baru kemudian lengan belakang dilahirkan. Jadi kalau dia tetap ini tidak bisa dilahirkan, dia harus dibeginikan. Nah, tapi sebetulnya waktu melahirkan bahu belakang, caranya adalah tangan kita, ya, cara memegangnya begini. Jari tengah di antara kedua kaki, ini jari manis, ya. Ini jari tengah, ini telunjuk, ini jari telunjuk, ini jari jempol. Jadi kita akan melahirkan ini. Angkat setinggi-tingginya anak ke paha ibu sebelah kanan atas. Ini paha kanan ya, setinggi-tingginya. Maka kita mulai dari tulang skapula, ya, skapula yang belakang, terus sampai ke bahu anak. Lalu sampai ke lengan bawah, lengan atas tangan belakang anak. Maka ini kata-kata pantung ya. Maka pada siku difleksikan, ya. Istilahnya ini dibeginikan. Difleksikan sambil menyapu muka. Maka dibawa keluar. Lahir yang belakang, ini ganti. Saya angkat turun ke bawah serendah-rendahnya pada paha ibu kiri. Maka skapula yang atas saya raba sampai ke bahu si anak, sampai ke lengan atas si anak, lalu saya fleksikan pada siku sambil gerakan menyapu muka, maka lengan atas anak dilahirkan. Terakhir ya.
maka melahirkan kepala. Cara melahirkan kepala yaitu cara Mauricio. Badan si anak kita taruh di lengan penolong kanannya. Badan si anak kita taruh di lengan penolong. Jari tengah masuk mulut, jari telunjuk dan jari manis di fossa canina. Fossa canina itu sih yang di bawah hidung. Ini kita tarik sehingga kepala anak itu fleksi. Gini aja. Nah, ya. Jari tengah masuk mulut, jari telunjuk dan jari manis ke fossa canina. Jadi badan anak ini tadi ditunggangkan seperti menunggang kuda di lengan bawah penolong. Ini ditarik. Nah, kemudian tangan penolong yang satu lagi dari luar mendorong kepala ini supaya dia tetap fleksi. Jadi dia nggak boleh begini. Kalau dia begini, dia nggak bisa lahir karena dagunya tersangkut. Dia harus begini. Nah, sambil ini difleksikan, sambil ini ditarik, sambil ibu juga mengejan, maka lahirlah berturut-turut dagu, mulut, hidung, kedua mata, dahi, dan seluruh kepala. Badan anak ditaruh di perut si ibu. Nah, itu cara Mauricio khusus melahirkan kepala. Kalau misalnya cara yang klasik tadi, kita nggak mau cara klasik, mau cara Muller, boleh. Cara Muller yaitu melahirkan bahu depan terlebih dahulu. Jadi ingat ya, klasik itu melahirkan bahu yang belakang dulu. Kalau Muller melahirkan bahu depan dulu. Maka seperti tadi, kita mau melahirkan bahu depan, maka cara mekangnya ya, maka badan anak diturunkan ke bawah serendah-rendahnya pada kaki kiri si ibu, ya. Salah, ini megangnya. Maka tangan kanan menyusuri skapula sampai ke bahu seperti tadi, sampai ke lengan atas anak, kemudian sampai siku, difleksikan sambil gerakan menyapu muka, maka lahirlah bahu depan. Ganti sekarang angkat setinggi-tingginya ke paha si ibu. Maka skapula belakang sampai bahu belakang si anak, sampai lengan atas tangan anak yang bawah, sambil gerakan menyapu muka, tangan di bawah keluar. Nah, itu cara Muller. Untuk melahirkan kepala sama dengan tadi. Badan anak ditunggangkan seperti menunggang kuda pada lengan bawah penolong, jari tengah masuk mulut, jari manis dan jari telunjuk pada fossa canina. Fossa canina itu ini bawah hidung. Gini ditarik, difleksikan, kemudian dari belakang ini tangan mencengkram tengkuk untuk memfleksikan kepala. Sambil ditarik, sambil ibu juga mengejan terus, dan anak ini dilordosiskan ke perut ibu. Lahirlah berturut-turut dagu, mulut, hidung, kedua mata, dahi, dan seluruh kepala. Nah, tadi satu cara klasik atau Muller atau Deventer. Cara kedua adalah Muller. Cara ketiga adalah Lofset. Nah, kalau ini
Kalau dia sudah mau melahirkan, jadi kita mau offset nggak boleh, harus berurutan. Van de Venter nggak bisa, baru ke Muller. Muller nggak bisa, baru Lofset. Nah, kalau Lofset, maka anak ini diputar untuk melahirkan lengannya. Putar 150 derajat, putar lagi sambil agak ditarik. Maka biasanya bahu lengan bawah lahir, putar lagi, maka lengan yang bawah ini lahir lagi. Setelah lahir keduanya seperti tadi juga Mauricio. Jadi cara melahirkan kepala adalah cara Mauricio. Untuk melahirkan bahu ada cara 3, yaitu Van de Venter, yaitu cara klasik. Klasik itu artinya cara yang biasa. Klasik, udah klasik itu ya, artinya cara biasa. Nggak bisa, harus cara Muller. Nggak bisa, baru cara Lofset. Baik klasik atau Muller atau Lofset, pada waktu mau melahirkan kepala, cara Mauricio. Nah, ini cara Muller ya. Prinsip melahirkan bahu dan lengan secara Muller adalah melahirkan bahu lengan depan terlebih dahulu dengan ekstraksi, kemudian melahirkan bahu dan lengan belakang. Jadi berkebalikan dengan yang cara Van de Venter. Cara Lofset, prinsip persalinan secara Lofset ialah memutar badan janin dalam setengah lingkaran bolak-balik, yaitu 180 derajat, sambil dilakukan traksi cunam ke bawah. Jadi artinya agak ditarik ke bawah, sehingga bahu yang sebelumnya berada di belakang akhirnya lahir di bawah simfisis. Kemudian hal ini berdasarkan kenyataan bahwa adanya inklinasi antara pintu atas panggul dengan sumbu panggul dan berbentuk lengkungan panggul antara pintu atas panggul dengan sumbu panggul yang mempunyai kelengkungan depan lebih pendek dari kelengkungan di belakang, sehingga setiap saat bahu belakang selalu dalam posisi lebih rendah dari bahu depan. Ya, jadi badan janin dipegang seperti ini secara femuro-pelvis. Femuro, ini femur, ini pelvis, femuro-pelvis. Dan sambil dilakukan X-ray cunam ke bawah, badan janin diputar setengah lingkaran, sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Kemudian sambil dilakukan traksi, badan janin diputar ke arah yang berlawanan setengah lingkaran, demikian seterusnya bolak-balik, sehingga bahu belakang di bawah simfisis dan lengan dapat dilahirkan. Ya. Sedangkan cara Mauricio tadi sudah saya terangkan. Jadi setelah klasik mau melahirkan kepala dengan cara Mauricio. Setelah Muller mau melahirkan kepala dengan Mauricio. Setelah Lofset mau melahirkan kepala juga dengan cara Mauricio. Nah, sedangkan teknik nujuk tidak diajarkan karena ini harus spesialisasi ya. Cara cunam paper juga tidak diajarkan karena ini secara spesialisasi. Jadi ini diajarkan pada residen. Jadi residen yang mau ngambil spesialisasi baru diajarkan. Karena cara ini agak rumit dan harus betul-betul spesial kita melakukannya. Selesai? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.